Oke, ini adalah 3 kesalahan aku ketika beli stetoskop pertama di Fakultas Kedokteran. Tentunya ceritanya bakal relate sama proses semua, jadi pasti nonton sampai habis dan jangan di skip. Hai proses, and welcome back to Metus ID. Jadi di video kali ini kita bakal cerita singkat aja atau cerita relax aja. Kita nggak bakal pembahasan yang berat atau membahas tentang dunia kedokteran. Kita belajar edukasi tentang gimana nya preklinik dan lain-lain, itu enggak sama sekali. Tapi ini cerita sedikit ringan aja untuk mungkin bisa jadi video untuk teman brosis dalam makan siang atau jam istirahat lainnya. Atau bisa juga ditonton setelah kita pulang dari universitas, kita dalam keadaan capek, nonton video sedikit ini aja. Kita bakal cerita sedikit tentang alat yang brosis itu semua lihat di keseharian, yaitu stetoskop. Tentu sebagai mahasiswa kedokteran, kita semua tuh bakalan wajib banget untuk punya, minimal banget punya stetoskop sendiri. Karena kalau misalnya kita pakai yang punya fakultas kedokteran aja nih, punya universitas kita, untuk pakai aja kita harus gantian, untuk pakai aja kita harus tunggu giliran gitu. Itu bakalan repot banget dan makan waktu banyak untuk kita bisa latihan auskultasi mandiri. Tapi kalau misalnya kita udah punya alat sendiri, ya mungkin sebelum masuk berklinik aja kita udah bisa langsung belajar nih gitu. Nah tentunya 99% dari kita semua bakalan beli stetoskop pertama gitu di Fakultas Kedokteran. Oke, singkat cerita, aku udah punya temen di Instagram dan dia kebetulan keterima di Fakultas Kedokteran. Dan sebagai orang yang emang bercita-cita menjadi dokter, tentu ini jadi satu hal yang excited gitu bagi dia. Dan gak pakai lama dia langsung cari semua alat dia atau semua kebutuhan dia di Fakultas Kedokteran, cari satu persatu gitu. Dia mulai dari stetoskopnya dulu. Tentu kalau misalnya dia pertama kali beli atau cari stetoskop, yang dia buka itu e-commerce, dia search aja gitu stetoskop and boom, ini ada banyak banget jenisnya gitu. Nah dia pasti searching lagi, dia bakal sesuaiin lagi kira-kira kebutuhannya dia apa dan sesuaiin sama budget ya pastinya. Kalau misalnya dia punya budget segini, mungkin nggak bisa untuk di-spend untuk stetoskopnya doang, karena tentunya di preklinik aja kebutuhan itu ada lumayan banyak. Kita bakal share nanti di akhir video. Dan kalau misalnya kita lihat dari harga itu lumayan relatif, benar-benar kayak banyak banget pilihan harga yang bisa kita choose gitu. Bahkan di stetoskop yang ini kelihatannya sama, harganya itu bisa jomplang banget. Sebagai contoh, dia langsung pilih yang emang semua orang tuh tahu dan favoritin, yaitu Littmann Classic 3. Nah, ini contoh ya. Ini aku sebagai contoh aja ya. Jadi aku contohin case-nya dia atau ceritanya dia untuk kita bercerita di video kali ini. Singkat cerita, dia udah menentukan pilihannya dia, yaitu Littmann Classic 3 stetoskop ini. Dia beli dengan harga yang sedikit lebih murah dari si originalnya. Dengan pikirannya dia bakal hemat untuk mungkin uangnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, entah itu beli setokesnya, tensinya, atau lain-lain gitu. Tapi sayangnya yang dia beli ternyata adalah Littmann palsu. Nah, contohnya di sini kita bakal contoh ini Littmann yang palsu kayak gimana. Ini lumayan sayang banget kasusnya ya, walaupun emang ini stetoskop dari Littmann, emang dia punya nama ya kalau misalnya Littmann, tapi ini lagi-lagi barang yang palsu gitu. Ya emang gak salah kalau misalnya brosis lebih nyaman tahu pakai barang-barang yang palsu. Tapi aku sedikit mau ngingetin aja, karena tentunya dibandingkan kita ngerasa tertipu, kita mending keluarin uang sedikit lebih banyak tapi untuk garansi gitu, dibandingkan kita harus ketipu sama case-case kayak gini. Kenapa? Karena ini lumayan ngerugiin dia banget waktu itu dia cerita. Pertama, pas dia pakai gitu, dia ini nggak nyaman di telinga, sakit. Dan kedua, ya udah kalau karena stetoskop ini dipakai untuk auskultasi, pas dia auskultasi itu suaranya nggak kedengeran banget. Ya ini karena dia di sini rubbernya lumayan tebal dan keras gitu, jadi suaranya nggak gitu masuk. Apalagi double membrannya di sini cuma tipuan lah, ini nggak kepake lah. Karena dua-duanya kita bisa auskultasi dari sini dan dari sini gitu. Ini cuma replikanya aja ini kelihatannya. Jadi ya soal double membran padahal tetap single membran. Nah ini juga ya jadi alasan kenapa dia ngerasa rugi banget waktu gitu. Ini jadi satu pembelajaran atau kesalahan pertama dia, yaitu dia beli yang lebih murah, yang paling murah dari banyak yang dia searching. Tapi alhasil dia malah ketipu. Oke, jadi sampai sini aja kesalahan pertama. Semoga brosis semua nggak ngelakuin hal yang dia lakuin ya. Lagipun kalau misalnya kita pakai barang palsu ini tentu bakal ngerugiin kita banget, sekaligus ngerugiin juga si distributornya, si pembuatnya gitu, si 3M ini. Karena dengan kita beli Littmann-nya, Littmann Classic 3, secara nggak langsung kita langsung nge-support gitu si 3M Littmann-nya gitu, dibandingkan kita pakai produk yang KW kayak gini ya. Ini gantilah. Oke, jadi itu poin pertama ya. Jadi jangan cari yang benar-benar paling affordable, tapi cari dulu yang pasti. Karena yang paling affordable belum tentu hal yang emang bakalan bertahan lama. Contohnya kayak si kasus kayak gini, dia ditipu, atau kita beli stetoskop yang under 200.000, itu juga ya mungkin jadi pertanyaan ya, karena banyak juga untuk stetoskop yang under 200 bahkan di bawah 100.000 itu nggak bisa dipakai untuk auskultasi jantung paru. Mungkin bisa dipakai tensi, tapi nggak dalam kasus di sini sebagai anak kedokteran di preklinik kita bakal belajar auskultasi jantung paru. Jadi tentunya mungkin ini case-nya nggak kepake juga itu stetoskopnya. Nah, pembelajaran pertama adalah jadi jangan terlalu takut untuk keluar uang lebih dibandingkan kita dapetin kasus yang kayak gini, atau nggak barangnya nggak tahan lama atau palsu. Oke, karena dia ngerasa barang itu nggak bisa bertahan lama, dia langsung cari barang gantinya, yaitu dari Littmann lagi. Tapi di sini
Littmann Classic 2. Nah, ini adalah Littmann Classic 2. Jadi dibandingkan Classic 3 tadi, dia ini Classic 2, tapi dia sedikit lebih original. Jadi mungkin di harga yang sama si Littmann Fake ini dia ngedapetin stetoskop yang original. Itu jadi nilai plus ya pastinya. Dan dia benar-benar make sure kalau stetoskop ini yang benar-benar original dari 3M Indonesia. Nah, dia di situ belajar dari video-video Metals yang sebelumnya cara bedain Littmann yang palsu dari yang asli. Setelah nonton video kali itu dia udah nggak tertipu lagi. Oke, dari Littmann Classic 2 ini kita bisa belajar kalau misalnya mending pakai yang asli dibandingkan pakai yang palsu gitu. Dia setelah punya stetoskop ini ngerasa kayak kayak ini hidupnya udah berubah gitu. Ketika dia pakai si stetoskop ini masuk ke telinga yang benar-benar fit sama anatomi kita di earpiece-nya itu, dan suara auskultasinya benar-benar terdengar jelas. Itu kayak kupingnya tuh nempel aja gitu ke jantung. Kita kayak dengerin jantung orang tapi secara nempel kayak gini. Itu udah wah gila, itu suaranya tuh benar-benar kayak pindah dari dunia auskultasi. Tapi apakah masalahnya dia berhenti sampai di situ dengan dia berasa udah punya Littmann Classic 2 ini, yang ini tuh jadi idaman orang juga pada saat itu? Apakah masalahnya berhenti? Apakah dia udah gak ngelakuin kesalahan? Tentu aja enggak. Lanjut dari kesalahan kedua yang dia lakuin adalah dia belinya yang Littmann Classic 2. Karena mungkin waktu dia beli si Fake ini nih, dia udah praklinik semester 1 sampai semester 4, tapi udah di semester 4 dia baru beli stetoskop yang baru ini. Dan itu sedikit lumayan ini kata dia lumayan nyesel. Harusnya dia beli Littmann Classic 3 aja yang benar-benar double membran. Karena di Littmann Classic 3, kalau dia udah beli Littmann Classic 3, dia itu udah dapetin spesifikasi double membran. Nah, ini sedangkan di Classic 2 di sini dia itu single membran. Jadi stetoskop ini nggak bisa dipakai untuk multiple edge gitu ya. Nah, cuma bisa periksa pasien dewasa aja. Jadi pas nanti koas ada salah anak bingung tuh auskultasinya pakai apa. Sedangkan di rumah sakitnya pada saat itu emang nggak ada stetoskop untuk spesifikasi auskultasi anak kecil gitu ya. Jadi dia harus keluar uang lagi untuk beli stetoskop Littmann Classic 3 di koas. Oke, ini dia Littmann Classic 3. Ya ini yang dicari-cari dia pada saat itu adalah si di double membrannya ini. Dia butuh spesifikasi untuk membran pediatriknya. Nah, di sini yang dia butuhin gitu. Kebetulan yang dia punya itu Littmann Classic 2. Jadi dia nggak bisa auskultasi ke 2 pasien sekaligus gitu ya. Nah, pembelajaran di sini dia ngerasa kayak udah kalau misalnya dia harus beli stetoskop sekaligus, mendingan dia beli yang bakal kepake selama preklinik sampai dengan koas. Jadi dia nggak perlu beli lagi gitu. Karena di sini dia lumayan bakar uang banyak ya. Pertama dia beli Littmann yang palsu, kedua dia beli Littmann Classic 2, dan sekarang dia harus beli lagi di Littmann Classic 3. Tapi sampai saat ini ketika dia beli Littmann Classic 3 ini, menurut dia juga salah satu decision making terbaik dia selama dia di fakultas kedokteran gitu. Karena dia udah selama dia pas sampai sekarang udah internship, bahkan sekarang dia udah buka klinik, dia udah nggak beli stetoskop lagi. Itu benar-benar terjamin original tuh kualitasnya itu benar-benar terjamin ya. Emang nggak pernah bohong kalau misalnya ada harga itu udah pasti ada kualitas. Dan garansinya sendiri sebenarnya untuk Littmann itu dia itu garansinya 5 tahun gitu. Selama kita berklinik, selama kita puas, itu tentu udah tersolve atau tercoverisasi untuk masa studi kita gitu. Jadi 5 tahun ini udah pasti mencukupi ya. Ini udah 2 kali dari koas dan 1 kali masa preklinik. Oke, itu dia kesalahan kedua yang dilakuin sama si teman saya ini. Jadi tentu ya kita bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang dia keluarin untuk stetoskop aja. Salah satu alat yang bakal kepake banget atau wajib banget di kedokteran. Ya ini udah lumayan bakar banyak banget lah ya. Kita ngerasa ini lumayan rugi, tapi kita bisa tahu atau bisa ambil pembelajarannya kalau misalnya kita langsung beli Littmann Classic 3 ini dari awal kita preklinik itu udah cuannya berkali-kali lipat ya. Oke, sekali lagi apakah masalah dia berhenti sampai di sini? Enggak lagi. Dia ngelakuin kesalahan yang ketiga, yaitu kalau misalnya dia beli stetoskop, dia tentu waktu itu karena dia bolak-balik dari rumah ke fakultasnya, dari rumah dia lagi ke Bangsal, ke IGD pas dia koas. Nah, salahnya adalah dia cuma pakai tas gendong kayak gini atau pakai goodie bag sesekali. Nah, dia taruh Littmann-nya di situ. Dia beranggapan kayak ya udahlah aman lah, karena kan yang penting dia nggak lupa naruh atau nggak taruh tas dan lain-lain. Nah, pas saat itu pas dia mau buka, pas dia dari rumah berangkat sampai di Bangsal, dia lihat ternyata di bagian earpiece-nya itu salah satu earplug-nya nggak ada, copot. Dia apakah cari-cari dia rusak? Apakah dia pernah ngerasa pakai atau dia tinggal di mana, atau dia cek-cek apakah masih ada di telinganya nih earplug-nya nih? Ternyata enggak ya. Ternyata pas dia cek lagi di dalam tas, nah itu baru ketemu tuh earplug-nya. Nah, ini dia ngerasa beruntung ya. Beruntungnya si earplug-nya ini ketemu gitu. Kalau misalnya enggak ya mungkin dia bisa beli si spare part kitnya ini yang ada di Metals ya. Tapi setelah itu dia berpikir ini bukan salah satu worst case yang dialamin. Mungkin worst case-nya adalah kalau misalnya si tabingnya ini justru yang patah, atau earplug-nya nggak ketemu, atau membrannya robek. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan ya. Setelah itu dia bakal belajar lagi gimana caranya biar hal ini tuh nggak terjadi untuk kedua kalinya. Nah, saat itu juga dia beli stethocase. Stethocase ini tentu udah ngelindungin banget ya. Jadi emang dia salah satu
partnernya dari si Littmann stethoscope. Jadi Littmann stethocase sama-sama dari Littmann, jadi soal kualitas udah nggak perlu ditanyain lagi. Tentu ini udah terjamin gitu. Bahannya udah keras banget tapi tetap lembut. Jadi ini udah nggak ngerugiin siapa-siapa lagi. Jadi nggak ada bahan-bahan yang licin kalau misalnya kita simpen. Ini udah benar-benar soft dan dia kokoh ya. Ini bisa dengar sendiri. Yang kedua, dia udah pakai zipper, tapi nggak cuma zipper, jadi ini zippernya udah seamless banget. Lihat, nggak ada nyangkut-nyangkut sama sekali. Nah, spesialnya dia ini udah semi waterproof. Jadi kalau misalnya kita di jalan kehujanan, udah nggak worry lagi gitu. Karena dia udah semi waterproof ya, kecuali dilempar ke dalam laut gitu ya. Mungkin beda cerita. Nah, kalau misalnya kehujanan aja atau kesiram sama botol minuman kita, ini udah nggak rasa takut-takut gitu ya. Udah lumayan aman lah ya. Kenapa begitu? Karena dari zippernya aja di sini nih, walaupun dia emang ada celah-celah, tapi dia ditutupi lagi, di-coverisasi lagi sama si apa ini namanya? Pokoknya ditutup lagi lah si zippernya ini. Jadi udah nggak ada celah masuk gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita buka di sini, nah ini emang namanya dari Littmann stethoscope ya. Jadi ini benar-benar stethoscope yang fit banget untuk kita simpen gitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja stethoscope kita ke dalam sini, dan salah satu masalah kita atau salah satu kesalahan yang dilakuin sama si teman saya ini udah berkurang gitu. Dia jadi udah nggak ngerasa takut lagi setelah dia punya si stethocase ini ya. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa belajar hal lagi. Kalau misalnya kita beli stethoscope, itu wajib banget untuk beli stethocase-nya sekaligus. Dibandingkan kita harus beli stethoscope dan stethocase itu secara terpisah gitu ya. Karena pada kasus kali ini teman saya ini nggak ngerasa rugi karena yang copot aja itu cuma earplug-nya, dan itu kan ketemu lagi gitu. Tapi bayangin kalau misalnya stethoscope ini ternyata kerendam sama air pas dia jalan dari rumah ke bangsalnya, tiba-tiba hujan, masukkan air, tentu spesifikasi dari auskultasinya itu bakalan lebih menurun banget gitu. Atau mungkin tabingnya nggak sengaja ke tindih-tindih barang dan dia patah, dan ya ini benar-benar worst case yang lain yang bakal pikirin gitu. Tapi selama dia punya stethocase ini, dia bilang 5 tahun ke depan itu udah pasti dia bilang dia udah nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu lagi gitu. Bahkan stethocase ini nggak cuma bisa nyimpen stethoscope ya, ini ada space lagi di sini untuk kita masukin catatan, pen light, hammer. Nah, ini semua masih masuk ya. Jadi tentu lama kuas kita sebenarnya bisa aja nih bawa ini aja gitu dari rumah ke bangsal, ke rumah sakit dan lain. Ini bisa banget gitu untuk dibawa kemana-mana. Oke bro, itu dia 3 kesalahan yang dilakuin sama teman saya selama dia beli stethoscope pertamanya gitu. Harapannya dari kita semua di sini bisa belajar dari apa yang dia lakuin untuk nggak kita lakuin gitu. Karena tentunya pengalaman di sini juga salah satu pengalaman berguna. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk Brosis semua. Kalau misalnya Brosis punya pengalaman yang bisa di-sharing, langsung aja sharing di kolom komentar, nanti kita bisa bahas di video berikutnya. Kalau misalnya Brosis tertarik untuk beli stethoscope original yang dari Littmann ini, harus dengan stethoscope-nya, di metos.id itu sendiri ada paket Littmann. Jadi Brosis bisa cek paket Littmann metos.id di berbagai macam e-commerce. Linknya ada di bawah. Sepaket ya, tentunya sepaket ya Littmann yang klasik 3 dengan stethoscope-nya. Tentu dari 2 barang tersebut udah original dan terstandarisasi Kemenkes, KL dan AKD. Nah, sedangkan dari situ kita juga distributor resmi dari 3M Indonesia, jadi Brosis bisa cek sendiri. Tentu 100% original, dan nggak cuma itu, Brosis juga dapetin banyak value seperti free ebook atau media pembelajaran auskultasi untuk kita semua bisa belajar auskultasi bareng-bareng. Nah, selama video kan kita udah bahas nih kalau misalnya di salah satu kebutuhan kita dari Klinik sampai kuas itu adalah stethoscope, tapi tentu nggak cuma satu alat aja, ada banyak alatnya. Tentu ada hammer, ada tensi, ada termometer, ada pita lila, pulsi oksi dan lain-lain tuh. Itu kalau misalnya kita jabarin ada 6 sampai 7 alat atau 8 kalau misalnya mau lengkap ya. Itu tergantung dari masing-masing universitas dan rumah sakit yang nanti pas koas gitu. Pastiin kalau misalnya Brosis ini harus disiapin dulu sesuai requirement, terus prepare daftar, kita harus siapin dulu semua alatnya untuk kita sebelum kita tempur di kedokteran. Tapi dibandingkan kita bingung untuk beli alat satu persatu, langsung aja aku rangkum dalam satu paket. Di sini paket Lovers. Brosis bisa dapetin paket Lovers, itu udah kebutuhan Brosis selama preklinis sampai dengan koas. Tentu ada 7 alat yang tadi aku sebutin tadi, dan Brosis udah gak perlu bingung nih. Bingungnya mungkin cuma pilih warna kesukaan kamu ya. Jadi kalau misalnya sukanya warna biru, tentu belinya blue color lovers. Sukanya warna hitam, ya black color lovers. Atau sukanya warna pink, ya pink color lovers gitu ya, seperti aja. Masing-masing dari paket tersebut linknya ada di deskripsi, jadi jangan lupa dikepoin ya. Sampai jumpa di video berikutnya, and prepare doctor.